data tunggal, mengenal pengertian data terkecil dan data terbesar serta jangkauan data. Oke, tolong Dre dibaca contoh. Itu Dre, dibaca Dre. Halo Dre, kamu di mana? Halo Dre. Oke, nilai ulangan matematika Sartono sebanyak 7 kali sebagai berikut: 4, 7, 7, 6, 7, 8, 5. Data diurutkan dari data terkecil dan data terbesar sebagai berikut. Tentu saja yang terkecil adalah 4, yang terbesar 8. Terus diurutkan 4, terus 5, terus 6, terus 7, terus 7, terus 7, terus 8. Maka tentu saja ini sekarang diurutkan. Nilai 4 merupakan data terkecil dan nilai 8 merupakan data terbesar. Selisih data terkecil dengan data terbesar disebut apa bareng? Oke. Nek ra ngono ndak ra maca. Jangkauan nama lainnya adalah ring atau rentangan. Rumusnya adalah data terbesar dikurangi data terkecil, maka jangkauannya berapa ini? Berapa dikurangi berapa? 8 dikurangi 4, maka jangkauannya 4. Ring atau jangkauan. Jadi kalau pelajaran matematika itu jangkauannya terlalu tinggi nek ulangan loh. Dari nilai 1 sampai 10 biasanya ada nek nilai ulangan. Matematika itu begitu, jangkauannya terlalu tinggi. Tapi kalau beda kalau saya memberi nilai seni budaya itu jangkauannya rendah. Ulangannya biasanya ya rata-rata begitu, rano untuk 10 kayak gitu. Kalau seni budaya gitu enggak. Kalau matematika dari nilai 0 sampai 10 saja. Rentangan atau jangkauan itu begitu. Ya. Menyajikan data tunggal dan berkelompok dalam piktogram, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Yang A, diagram gambar atau piktogram. Nama lain diagram gambar itu piktogram. Diagram gambar adalah diagram yang penyajian datanya dengan gambar atau lambang. Contoh banyaknya siswa di Kecamatan Sukajaya menurut tingkat sekolah pada tahun 2007 adalah sebagai berikut. SD sebanyak 10.000 siswa, SMP 5.000 siswa, SMK 3.000 siswa. Misalkan satu gambar bulatan mewakili 1.000 orang, maka piktogramnya seperti itu. Ada 10 gambar ini. Ya, ada 10 gambar karena SD-nya 10.000. SMP-nya ada 5.000. Maka ada 5 gambar di sini. SMK-nya ada 3.000, maka 3 gambar di situ. Nah, kira-kira apa kelemahan piktogram ini? Kira-kira. Menarik sih ya gambarnya kayak gitunya. Kalau menurut kamu kelemahan piktogram itu apa? Siapa yang tahu? Kira-kira. Ya kalau datanya pas 10.000 ya. Lah kalau datanya 10.323 gitu, gambarnya susah. Akan sulit piktogram. Memang kalau piktogram itu menarik karena disajikan dalam bentuk gambar dan gambarnya harusnya memang tidak hanya gini tok, tapi karena
membuatnya gambar ya ini tidak mudah ya gambarnya. Gambarnya tidak mudah, maka tentu saja gambarnya sulit meskipun menarik tapi gambarnya sulit. Maka nanti kamu tidak saya minta membuat piktogram tapi langsung ini diagram batang. Nanti di tugas kamu saya minta kamu membuat ini diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Ya. Kita unggah ke Siti Kuduni ya. Keterangannya. Nah, oke. Diagram batang. Ya, contoh. Halo Andre. Kamu di mana? Halo Andre. Tinggal lungo. Dari diagram batang di bawah. Halo Andre. Halo Andre. Meneng wae. Halo Andre. Ora krungu nganu HP ini rada rusak lagean. Oke. HP-nya agak rusak ya. Oke. Ya wis, ya sudahlah. Dari diagram batang di bawah dapat dilihat bahwa hasil perikanan terendahnya pada tahun berapa? 2004, tertingginya pada tahun 2007. Dengan mudah kamu bisa melihat kalau dibuat diagram batang seperti ini. Tahun 2008 itu jumlah tangkapannya berapa? Tahun 2008 jumlah tangkapannya berapa? 4 apa? 4.000 ton. Kemudian tahun 2003 tangkapannya berapa? 3.000 ton. Begitu. Kenaikan tertinggi tentu saja dicapai pada tahun 2006 sampai 2007. Tentu saja ini kenaikannya berapa ton? Kenaikannya berapa ton? 2.500, karena ini kan dari 2.500 sampai 5, maka kenaikannya 2.500 ton. Itu cara membaca grafik ya. Pada tahun berapakah penangkapannya hasilnya sama? 2005 dan 2008 itu sama tangkapannya. Tentu saja data-data seperti ini mungkin akan mengapa kok tertinggi, nah ini kok rendah nopo, seperti itu akan dilihat apa penyebabnya. Dari statistik itu bisa dilihat begitu. Maka penting sekali kamu mengetahui data. Ini data ya, statistik itu data gitu. Nah, sekarang diagram garis atau grafik. Yang ingin diagram garis jumlah kelahiran tiap tahun di Desa Sukamakmur. Kelahiran pada tahun 2002 ada berapa? Berapa? 10 ya. Kurang sithik lerono wal. Ini tak pas. Tapi yo tahun 2000 lagi digawe ngene, digawe tab kok ya. Malah gak karu-karuan. Alah ya udahlah. Ini tabnya harusnya di sini.
Adalah berarti yang ingin saya tanyakan dari grafik itu, kenaikan terbesar itu dari tahun berapa ke tahun berapa? Kenaikan yang terbesar dari tahun berapa ke tahun berapa? Kenaikan terbesar. Kali lagi kenaikan yang terbesar kalau dari gambar itu. Sigi, tahun berapa ke tahun berapa? 2003 ke 2004 itu kenaikannya terbesar, yaitu kenaikannya berapa? Kenaikannya berapa? 4. Kenaikannya 4 ini. Kalau dari 2007 ke 2008 kenaikannya berapa? 1 saja. Kalau ditanya diagram di atas menunjukkan pada tahun 2001 terdapat 7 kelahiran, tahun 2002 10 kelahiran dan seterusnya. Pada tahun berapakah kelahiran paling tinggi? Ya tentu saja kelahiran tertinggi pada tahun berapa? Ya 2008 karena ada 25 kelahiran ya. Apa pendapat kalian tentang program keluarga berencana di desa tersebut? Berhasil atau enggak menurut kamu? Kalau ada seperti itu. Sudah berhasil apa belum? Sudah apa belum? Menurut kamu? Sudah. Menurut kamu? Catherine apa Petrin? Oh Anastasia. Oh iya Anastasia. Menurut kamu KB-nya berhasil apa belum kalau ada grafik kayak gitu? Berhasil. Kalau menurut kamu, Misha, cukup berhasil. Ya berhasil tidak ya cukup berhasil tapi ya belum ya karena itu masih naik terus gitu. Ya tapi ya kenaikannya semakin sedikit gitu karena jumlah penduduknya kan memang semakin banyak, jumlah pasangan usia mudanya mungkin juga semakin banyak gitu. Tapi kenaikannya kan semakin kecil. Ya dikatakan berhasil, bisa jadi ya. Pada tahun 2008 terdapat 25 kelahiran. Dapatkah kita simpulkan pada tahun 2008 penduduk desa Sukamakmur bertambah 25 orang dibandingkan tahun 2007? Ya pertambahannya tentu saja 25 orang. Tapi kan sing mati ya ngerti ya. Yang mati kan tidak tahu. Ini lahirnya sekian tapi yang mati juga perlu dilihat begitu. Ini pertanyaannya rada aneh. Ini memang saya ambil dari bukumu gitu ini buku kelas 8. Oke, sekarang ini diagram lingkaran. Diagram lingkaran. Banyak siswa dalam suatu kelas yang gemar memelihara binatang ternak sebagai berikut. 8 anak gemar memelihara kambing, 12 anak gemar memelihara ayam, 6 anak gemar memelihara kelinci, 10 anak gemar memelihara kucing, 4 anak gemar memelihara merpati. Yang gemar memelihara kambing tentu saja 72 derajat. Saya pengen tanya kalau lingkaran penuh itu berapa derajat menurut kamu, Lorenza? Lorenza ini sing kowe ya?
360. Maka kalau 8/40. Kalau yang gemar memelihara ayam berarti ngitungnya menjadi bagaimana Yonatan ya. Yonatan itu yang mana? Lupa aku. Ya, Yonatan. Cara ngitung yang ayam berarti gimana? 12/40 kali 360 derajat. Tolong dihitung berapa derajat itu. Semuanya ngitung. Ada berapa derajat itu? 108. Yang kamu coret yang mana? Oke, dapat 9 ya. Maka 108 derajat. Yang kelinci tentu saja 6/40 kali 360 derajat. Berapa derajat itu dihitung sebentar. 54. Yang kucing tentu saja 10/40 kali 360 derajat. Berapa berarti? 90. Yang merpati tentu saja 4/40 kali 360. Maka hasilnya adalah 36 derajat. Ya, ada yang pengen tanya? Wes. Nah, di situ ada lingkaran. Tetapi tentu saja gambarnya harus pakai busur. Maka tentu saja minggu depan kamu harus bawa busur. Memang tidak akan saya ajari sekarang karena tidak ada busurnya. Kowe wis nggawa ndak? Minggu depan kamu harus bawa busur. Nek bisa memang kamu harus bawa jangka. Nek busur itu kan Rp1.000 ya. Sekali lagi busurnya jangan yang gambar aneh-aneh ya. Yang ada angkanya saja, jangan ada yang gambar aneh-aneh. Dulu pernah ada gambarnya aneh-aneh tapi tidak bisa dipakai. Bentuknya sih busur. Bentuknya busur begitu. Gambarnya macam-macam Hello Kitty atau apa. Yo ada ini 0 derajat, ada 10, nanti ada 90, ada 180 begini. Tapi ini tidak bisa dipakai. Mengapa? Kalau busur itu tidak ada titiknya begini. Nah, kalau tidak ada begitunya itu tidak bisa dipakai. Tidak bisa itu. Ora iso. Karena ini harus ada. Titik di sini harus ada. Nah, enggak, jangan dipakai, jangan dibeli. Karena pernah saya lihat busur yang ngono api. Gambarnya api, kandel, bagus. Tapi ra iso dienggo. Itu karena ini tidak ada ininya. Kalau tidak ada enggak bisa. Kalau yang busur yang 1000-an itu kan mesti ada gitunya. Skalanya ada 2. Ya. Kalau itu 0, ini 180 derajat, ini 0, ini 180 derajat. Begitu. Itu ada busur yang benar seperti itu. Tentu saja ada 2 skala. Mengapa ada 2 skala? Karena besok itu bukan buku kamu yang kamu puter-puter, tapi busurnya yang diputer. Maka saya pengen lihat kowe iki iso ra menggunakan begitu. Maka kamu wajib punya busur. Saya pengen ngajari kamu memakai memang. Rungokke ya, bawa busur ya. Minggu depan. Minggu depan kamu sudah berangkat tiap hari. Ada yang ingin kamu tanyakan dulu? Nah,
Setelah kalian mengadakan penelitian dan ada hasilnya, yang kamu kumpulkan nanti adalah yang kamu kumpulkan nanti di Google Classroom adalah yang kamu kumpulkan adalah satu. Kamu semuanya sudah memakai Google Form kan? Nah, yang kamu kumpulkan nanti kamu screenshotnya yang Swiss itu loh, bendera Swiss. Screenshot dari mungkin ini aku mesti buka nganu terus muter-muternya Swiss ya. Screenshot dari Excel hasilnya. Hasil Excel hasil penelitian. Hasil penelitian. Yang kedua, diagram batang. Yang ketiga, diagram garis. Yang keempat, diagram lingkaran. Yang kamu kerjakan melalui Excel, terus kamu tampilkan di PowerPoint. Ya. Jadi yang kamu kumpulkan ini screenshot Excel hasil penelitian, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Jadi kalau screenshotnya kan tahu oh jenenge iki, asal sekolah ini apa? Dia milih ini gitu. Screenshotnya yang kamu tampilkan di PowerPoint-nya. Mudeng ra karepku. Kan hasilnya ning Excel toh. Wes mudeng apa ora? Itu ya. Terus sekarang saya pengen tanya, kamu membuat diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran di Excel sudah bisa apa belum? Siapa yang belum bisa tunjuk jari, jujur saja. Nek kowe wis iso kowe ora tak ajari. Nek belum bisa, sekarang saya akan membuat itu. Sudah bisa? Nanti sering buat kayak gitu, ada audio, ada video untuk pelajaran agama. Orang dingin urung tau Kak. Oh nek nganu aku mimpin Rosario. Nah, ini gawe video. Aku gawe video, ono audionya jadi saya buat salam Mariani, terus gue dilebokke video audionya. Gue Bapak kami ini lebokke audionya begitu. Pakai PPT ini. Ning aku saiki kan ora guru agama, wis ora tau mimpin. Jadi wis lali. Saya seringnya sekarang kan gitu ngajarnya pakai apa? Buat pakai apa yaitu yang pakai Facetune Capture gitu. Nah, PPT tentu saja penampilannya lebih bagus nih gawe suwene pol. Kapan leh kumulang, kapan leh kuturu. Begitu ceritanya, maka saya tidak pernah memakai PPT itu. Dari sini ada yang pengen kamu tanyakan? Jadi setelah penelitian tentu saja setelah kelompok di sini, yang bawahnya di sini adalah sebetulnya saya mintanya sekali lagi kamu tampilkannya adalah screenshot Excel hasil penelitian. Jadi si sopo milih opo, si sopo milih sopo, si opo milih sopo kamu tampilkan. Nek ra cukup sak nggon screenshotannya ya 2 tempat gitu. Karena 30 orang toh, maka screenshotnya separuh dulu terus bawahnya separuh dulu gitu. Yang kedua adalah diagram batang, yang ketiga nanti diagram garis, yang ke bawahnya adalah diagram lingkaran. Ya tentu saja kalau kamu kan udah buat yang di sini ya. Ini kan urung tak gawe apik ya. Ya tentu saja ini copy terus dibawa ke PPT begitu. Polisi dulu ini diagram batang gitu.
diagram garis ya. Maka lah kok ora iso. Udah muter-muter, muter-muter 3 tahun. Nah. Gitu, ada yang pengen kamu tanyakan dulu sebelumnya? Ya. Ini habis nanti harusnya, tapi kita nggak punya waktu. Aku bisa jadi pengennya ngono, tapi ndak gagas-gagas sebulan ini kamu tesnya itu akhir Mei. Tesmu akhir Mei, jadi ndak cukup waktunya. Lah dulu matematika kan 5 jam. Lah kok saiki dulu matematika kan 6 jam ding. Aku dibuat 6 jam dulu. Cukup. Nah, kamu sekarang ndak bisa, ndak cukup waktunya. Maka tentu saja yang saya lihat nanti kamu saya beri tempat di Google Classroom, saya akan lihat saja tampilannya seperti apa. Itu saya nilainya di situ. Begitu. Harusnya presentasi, ning ora ana wektune. Nek presentasi malah nggo liyane ora kecanda. Ada yang pengen tanya lagi? Wes. Sudah ini? Oke ya, jadi ada paling tidak ada 4 slide nanti yang kamu kumpulkan. Ya saya beri waktunya sampai minggu depan memang. Gitu. Ya. 1 kelompok 1 file. Tentu saja nilainya untuk berdua. Begitu. Karena makanya di sini kamu beri nama gitu. Supaya saya jenenge iki karo iki gitu. Ada lagi? Ya. Sebetulnya ini sakjane masih ada 1 materi yang belum terkejar, yaitu bangun ruang, tapi enggak terkejar, percuma. Sekarang kan Merdeka Mengajar. Nanti mungkin diulang sedikit oleh guru kelas 9. Ini materi terakhir. Ada lagi? Nah, tidak, ini saya tidak akan saya save. Gitu. Kalau tidak ada yang tanya, ya sudahlah. Tidak akan saya save juga. Anggris muter-muter ini ngeluh ya. Oke. Ada yang pengen tanya lagi? Oke, kita lanjutkan sekarang. Panas kurung gini, panas hang biasanya, udah panas kayak gini. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang bentar. Kita lihat halaman ya ini halaman pirogi, halaman 5. Ya, halaman 5. Membaca dan menafsirkan diagram suatu data. Sesudah kita memperhatikan atau mengamati suatu data yang disajikan ke dalam diagram, maka kita bisa membaca dan menafsirkan diagram suatu data. Contoh, diagram di bawah ini menunjukkan data penjualan beberapa jenis televisi di toko elektronik Wawan Jaya Makmur pada bulan Januari. Pada bulan tersebut, TV merek apa yang terjual paling banyak dan TV apa yang paling sedikit? Yang paling banyak merek apa? Merek D ya, yang paling sedikit merek
Apa E? A dan E sama ya. Ya sebetulnya Rano merek A, B, C, D, E, F, G. Ya tentu saja itu Polytron, Oppo Sharp, Oppo Panasonic gitu ya. Tetapi itu dibuat seperti itu. Berapa total TV yang terjual pada toko tersebut berdasarkan diagram di atas. Nah, pilih boleh caranya. Ya jumlahin semua caranya pilih. Yang A berapa itu berarti? 12. Yang B 20. Yang C 16. Yang D 22. Yang E 12. Yang F piro sing F 18. Yang G 14. Berapa jumlahnya semuanya? 114. Wis kok hitung langsung. Oke. Ya nek penjualan di toko mungkin ora dadak digawe seperti ini ya. Tetapi mungkin kalau di perusahaan gitu presentasinya gitu. Jadi kalau kamu misalnya besok itu presentasi yo nggawe kayak gitu kan. Misalnya bekerja di pemasaran perusahaan TV, ora TV ya, perusahaan apalah. Baju lah. Oh, atasannya yang merek ini terjualnya sekian. Nah, maka kamu butuh membuat kayak gini. Mbok menawa kowe sesuk dadi gitu, dadi pemasaran ya. Kan harus presentasi. Oh, kamu harus buat statistik kayak gini. Kalau angka-angka orang tidak akan tertarik. Mengapa butuh diagram garis atau diagram batang itu supaya mudah dilihat dan tertarik. Orang sekedar angka begitu. Akan kelihatan munggah mudune. Oh, yang turun yang ini, yang naik yang ini. Maka penting itu bagi kamu yang kira-kira besok kerjanya di perusahaan. Lho mbok menawa to kowe bayangke kowe kerja di perusahaan toh gitu. Tentu saja sesuk yo gawene luwih detail lagi, luwih apik meneh. Ini kan kowe di SMP, sesuk nek wis kuliah yo lain lagi, nggak tahu lagi aku piye. Gitu. Terus PPPT tentu saja nek sekarang sudah ada ya yang PPA 2000 siapa yang tahu Windows sekarang sampai yang terbaru tahun 2000 berapa? 21 mungkin ya? Enggak ada ya? Ini milik saya kan 2019. Kalau 2020 ya beda lagi PPPT-nya. Yang 2017 itu rak iso dinggo apa? Wajah misalnya wajahnya Bianti di syuting gitu tuh enggak bisa. Yang bisa 2019. Jadi sewaktu menjelaskan ngono wajah Ibu Yanti itu kalau yang 2019 ke atas, kalau yang 2017 enggak bisa. PPPT-nya semakin lama akan semakin canggih, semakin bagus. Oke. Sekarang soal nomor 2. Samuel tolong dibaca soal nomor 2. Dari suatu kelas yang berjumlah 40 siswa dicatat data kegemaran siswa pada beberapa cabang olahraga. Hasilnya seperti dalam diagram lingkaran gambar di bawah. Ya. Ini banyaknya siswa yang gemar tenis meja. Wek muningo ya tolong karena itu urung tak edit. Milik kamu di sini apa tertulisnya? Pak Bola tolong diganti. Karena yang ini sudah saya edit. Banyaknya siswa yang gemar tenis meja adalah 108 derajat per 360 derajat kali 40 anak, maka 12 anak.
Ya, kamu ganti dulu. Yang sepak bola jadi tenis meja, yang tenis meja jadi sepak bola. Ganti dulu. Oke. Banyaknya siswa yang gemar basket. Tentu saja caranya bagaimana ini Florensa 72 per 360 derajat kali 40 anak ya. Yang dicoret yang mana? 40 dengan 360 dapat 9 ya. Ini derajatnya coret, maka hasilnya berapa anak? 8 anak. Oke. Yang main catur, yang gemar catur. Nah ini akan saya enter saja. Oke, yang gemar main catur, berarti bagaimana caranya? Aku kira do lali meneh jenenganmu. Oh Leota, ayo Leota gimana? Per 360 kali 40. Berapa berarti Leota? 4. Oke. Yang gemar sepak bola, Sigi. 144 per 360 derajat kali 40. Berapa berarti? 16 siswa atau 16 anak ya. Jadi kalau tadi kon golei derajatnya yang atas, yang ini disuruh mencari banyaknya anak. Macam-macam memang. Kalau gambar seperti ini, yang tadi gambar kayak gini nih dikosongi semua ya. Kalau yang seperti ini ora dikei werna, karena ini yang penting kan angkanya. Ora dikei werna, no fill. Oke, latihan 1 nomor 1. Tolong dibaca, Andre. Kamu sudah di situ, Andre. Bisa? Halo, Andre. Menang baik. Diagram lingkaran. Ya, terus. Diagram lingkaran di samping menunjukkan file yang terdapat di dalam flash disk milik kereta yang berkapasitas 4 GB atau setara dengan 4000 MB. Flash disk tersebut diisi dengan file musik, foto, data buku ajar, matematika, dan data lainnya. A. Jika Rita ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB, apakah kapasitas flash disk milik Rita masih mencukupi? Jelaskan. Terus. Ya wes sing iki aku home dulu. Dan bisa tak enterin ini tadi kok naik kayak gini tuh. Gitu. Oke. Jika Reta ingin menambah file data buku ajar, apakah flash disk milik Reta mencukupi? Ya. Jadi flash disknya 4 GB. Itu diagram lingkarannya seperti itu. Musiknya 20%, fotonya 20%, data buku ajar yang dulu 40%, lainnya 10%, kosong 10%. Jika Reta ingin menambah file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB, apakah kapasitas flash disk milik Reta masih mencukupi? Jelaskan. Ya.
Kamu pikirkan sebentar, nek jawabanmu bener tak kayak biji. Cukup atau tidak itu? Flash disknya milik Reta. Cukup atau 10/100 kali Saya ini tak enter dulu ya. Draw dulu, nek enggak draw nanti enggak bisa. Bentar. Ya, 10/100 kali 4.000, oke. Sama dengan 400. 400-nya ini 400 apa kira-kira? Megabyte. Terus? Berarti tidak ya, tidak mencukupi. Karena yang kosong cuma 10% ini. Maka tidak mencukupi. Kurang. Tidak mencukupi karena hanya 400 megabyte. Oke, bagus. Oke, nanti tak tambah nih gon daftar nilaimu. Saya tambahnya di daftar nilaimu. Saya cari dulu. Langsung nek orang aku mesti lali. 8C. 8C. Oke. Terus yang B, soal B. Jika Reta tidak ingin menghapus file foto, file data buku ajar, dan file data lainnya di flash disknya, berapa persen dari keseluruhan file musik yang harus dihapus agar data buku ajar baru dapat ditambah ke dalam flash disk? SPLDP peluang tak tahu kok sik. Kowe absen piro? Nduk. 14. Oke, tambahan ini kono. Oke. Ya, jika Reta tidak ingin menghapus file foto, file data buku ajar dan file data lainnya, berapa persen dari keseluruhan file musik yang harus dihapus agar data buku ajar baru dapat ditambahkan ke dalam flash disk? Piye lenggulei carane karpe gimana? Ya, siapa yang mau? Kowe iki sapa? Piye yo ngomong. 4.000. Oke, terus kurang 350. Tapi piye? Ulang? 35.000. Kok 35.000? Kan kurangnya 350. Kali 100%. Ya, tentu saja karena kurangnya kan 350 megabyte ya. Sedangkan flash disknya adalah 4.000 megabyte. Berapa persen dari keseluruhan yang ditanyakan gitu. Oke. Maka tentu saja ini berapa persen berarti sing dicoret niki. Ini ya. Oke, iki karo iki. Ya, berapa persen berarti?
8,75% yang dihapus. Oke. Ada yang pengen tanya dulu? Absen berapa kamu? 16. Oke. Oke, baca saja Samuel yuk nomor 2. Tabel di samping menunjukkan album-album pada file musik di dalam flash disk milik Greta. Dia ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB tersebut. Akan tetapi dia hanya ingin menghapus beberapa file musik miliknya dengan syarat maksimal 3 album pada file musik miliknya yang dihapus. Apakah mungkin bagi Greta untuk memasukkan file data buku ajar baru ke dalam flash disknya? Jelaskan jawabanmu. Oke. Dia hanya dia hanya ingin menghapus 3 album. Apakah dengan menghapus 3 album itu dia bisa memasukkan file data buku ajar baru ke dalam flash disknya? Jadi wah eman-eman albumnya. Maka kalau dengan menghapus 3 albumnya bisa enggak?